Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Risalah Latifah fi Usulil Fiqhi. Matan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, sarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizahullahu ta'ala wa wafaqahu. Kita masih di halaman 21, masih muqaddimah dari pensarah. Beliau katakan qawaidu ta'allum ilmil usuli wal istifadati minhu. Kaidah-kaidah untuk bisa mempelajari ilmu usul fikih, mungkin bahasa lainnya, bahasa bebasnya adalah rambu-rambu untuk bisa belajar ilmu usul fikih, dan kaidah untuk bisa istifadah, mengambil faedah dari ilmu usul fikih. Hadzal ilmu ini minal ulumi syar'iyyati, termasuk ilmu syar'i, termasuk ilmu agama. Walidzalika, oleh karena itu, indana kita memiliki adadun minal umuri, sejumlah poin dan kaidah labudda yang harus anuqaddimaha, kami suguhkan baina yaday ta'alumina, sebelum kita belajar lihadal ilmi, ilmu ini. Yang pertama, an-nukhlisa lillahi, memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam belajar ilmu ini. Maka kita tidak menginginkan dengan belajar ilmu ini riyaan, ingin pamer, ingin dilihat orang, wala sum'atan, itu kurang titik mestinya. Tidak pula ingin didengar orang. Tidak pula kita inginkan dengan belajar ilmu ini syai'an minad dunya, satu bagian dari dunia. Kita tidak menginginkan ayusyara lana bil banan, diisyaratkan isyarat bil banan dengan jari, lana tertuju pada kita. Ayusyara lana bil banan, ini terjemah lainnya adalah populer. Terjemah bebasnya populer, kondang. Kenapa kok bisa disebut populer dan kondang itu dengan ungkapan jari-jari diisyaratkan ke arah kita? Maksudnya ketika orang bertanya siapa pakar fikih, siapa pakar usul fikih, maka orang nunjuk fulan itu. Siapa pakar usul fikih, siapa pakar usul fikih Syafi'i, fulan itu. Orang nunjuk pakai jari. Siapa pakar fikih di sini, ahli fikih di sini? Si A, sambil nunjuk dengan jari. Nah, itu makna asal atau kemudian pengertian dari an yusyara lana bil banan. Terjemah bebasnya terkenal sebagai pakar ahli dalam bidang ilmu tertentu. Atau ayakuna lana manzilah, kita memiliki kedudukan di hati manusia, artinya dihormati, dielu-elukan oleh banyak orang. Wa inna ma nuridu bita'alumina irda'a rabbil izzati wal jalal. Hanyalah yang kita inginkan dengan kita belajar ilmu ini, membuat ridha dan mendapatkan ridha rabbil izzati wal jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik kemuliaan dan kemuliaan, dan supaya tingginya derajat kita di akhirat. Kemudian yang kedua, rambu yang kedua atau kaidah yang kedua, kita ambil kaidah-kaidah ilmu usul fikih dari Quran dan Sunnah dan dari bahasa Arab.
Kemudian yang ketiga di antara kaidah belajar ada belajar dengan guru. An-nahris, hendaklah kita antusias untuk bisa belajar dengan al-muallim. An-nasih al-fahim. Ya. Maka guru yang ideal beliau sebutkan dua sifat. Yang pertama adalah an-nasih. Menginginkan kebaikan bagi muridnya. Ya, dan di antara ciri guru itu menginginkan kebaikan untuk muridnya, ya diajari dari yang dasar. Sehingga nampak terlihat ketika beliau mengajar, yang diinginkan bukanlah pamer ilmu, namun yang diinginkan adalah memahamkan murid. Sehingga meskipun beliau ilmunya tinggi, dia bisa turun untuk kemudian mencari cara dan bahasa dan kalimat yang enak, tepat, nyaman, bisa memahamkan siswa, bisa memahamkan murid. Ini guru yang nasih. Maka yang dia inginkan adalah muridnya faham, mengerti dan menguasai materi. Bukan pamer ilmu, meskipun sehingga murid cuma bisa mengatakan, wah, guru saya pokoknya hebat, ya, jago, ya, karena si guru menyampaikan hal-hal yang jauh dari penangkapan muridnya. Maka mu'allim, guru yang nasih menginginkan kebaikan untuk murid adalah alimun rabbani. Ini disebut dengan alim rabbani. Orang yang berilmu rabbani yang menjadi pendidik. Yang didefinisikan dengan alladzi yu'allimu siraral ilmi qabla kibarihi. Yang mengajarkan ilmu yang dasar-dasar, yang simpel-simpel, sebelum yang besar, yang ruwet-ruwet, yang khilaf-khilaf, ya, yang diperselisihkan. Maka di antara ciri materi dasar tidak membahas perselisihan ulama. Di semua bidang ilmu ada perselisihannya. Namun karena ingin agar pembelajar itu faham, ya, maka pertama kali ngajar adalah tidak menyertakan dan tidak menyibukkan pembelajar dengan perselisihan. Namun dibersamai pelan-pelan, ini dari yang dasar, kemudian yang lebih tinggi, kemudian yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, guru yang baik itu yang faham dan menguasai materi yang mau diajarkan. Bahasa kerennya ya capable, berkompeten. Maka ya, belajar fikih kepada yang memang mendalami fikih, menguasai fikih. Belajar akidah ya pada orang yang memang menekuni akidah, ya, faham detail-detail akidah dan seterusnya. Ya, maka seorang murid yang ingin betul-betul belajar ilmu harus jangan salah guru. Jika bukan asal guru, yang penting gurunya ahlus sunnah, sunni. Ini padahal ternyata tidak menguasai topik bahasan. Ya, maka akidah, guru yang dicari guru yang akidahnya lurus, akidahnya benar dan menguasai materi dan ilmu yang mau disampaikan dan diajarkan. Dan di antara ciri pokok ya, orang yang menguasai tema adalah bisa membahasakan ya, pesan yang sama, bisa dibahasakan dengan bahasa yang lain yang sederhana dan memahamkan. Ya, maka ketika misalnya di bukunya bahasanya ruwet, maka dia akan silakan tutup buku, saya jelaskan begini. Faham dengan bahasa yang sederhana, yang turun ke bahasa, meninggalkan posisi yang tinggi, turun ke bahasa orang yang mampu. Bahasa yang bisa dipahami oleh murid.
Ya. Setelah faham, ayo kita buka lagi buku tadi. Kita baca lagi paragrafnya. Ya, dengan modal faham tadi kita akan bisa baca ini kalimatnya ruwet, namun karena sudah tahu isinya nanti akan bisa faham dengan baik. Nah, kembali ke buku. Maka ilmu syariat atau ilmu agama manusia terus menerus mentransfernya, memindahnya. Ada transfer, proses transfer antara satu orang antara guru dengan murid. Fa idza qatasara al-insanu, maka jika seorang itu membatasi diri fi ta'allumihi dalam mempelajarinya hanya dengan muraja'atil kutubi, mengacu kepada buku atau mendengar kaset, rekaman, fa innahu, maka sunnya dia qad yunazilul kalam al-akharin, bisa yunazil, nazzala yunazilu di sini menempatkan atau memposisikan. Bisa menempatkan dan memposisikan perkataan orang lain tidak pada tempatnya. Dan bisa memahami kalimat tersebut ala ghairi al-muradibihi, tidak sebagaimana yang diinginkan. Fayaqa, maka terjumus dalam kesesatan yang besar. Oleh karena itu yuqal, ada ungkapan yang mengatakan, maka nasyikhuhu kita bahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Dan di sini penjelasan yang menarik dari beliau, dari saya Sa'ad. Nah, ada satu hal yang cermat yang beliau perhatikan. Banyak orang menganggap rekaman itu memiliki keunggulan. Karena rekaman itu sama saja dengan belajar langsung. Karena semua proses yang ada saat majelis itu terekam. Maka bedanya cuma tidak majelis majelis langsung offline. Ini dengar rekaman kajian. Namun saya saat menilai bahasanya ini juga masih punya peluang untuk bahaya. Meskipun itu berbahaya manakala, perhatikan kata kuncinya adalah ikhtasara, mencukupkan diri dengan rekaman, mendengar rekaman dan baca buku. Maka yang bermasalah adalah ikhtasara. Artinya dua hal ini sebagai sumber untuk memperluas ilmu tidak diingkari. Orang itu tambah berilmu, tambah luas wawasannya, makin banyak kata orang piknik ke berbagai macam buku. Atau piknik ke berbagai macam kajian, apalagi kajian para guru, kajian para masyayikh. Maka ini pikniknya luar biasa, akan menyebabkan tambahan ilmu yang luar biasa. Ini tidak diingkari, namun yang diingkari adalah ikhtasara, mencukupkan diri dengan itu. Apa kelemahan meskipun mendengarkan rekaman kajian? Apa sisi kelemahannya? Sisi kelemahannya adalah tidak ada bimbingan untuk praktek. Tidak ada bimbingan untuk praktek. Lain halnya kalau punya guru, ada sisi dialog, bisa bertanya, ada bisa cross check. Saya pahami demikian, benar ataukah tidak? Bisa cross check. Ini kalau ada pembimbingnya, kalau ada gurunya. Sehingga beliau katakan sisi berbahayanya adalah qad yunazzilu kalamal akharin fi ghairi mahallihi. Bisa menerapkan dan menempatkan perkataan orang lain, dalam hal ini penulis buku, dalam hal ini pemateri dalam rekaman kajian. Fi ghairi mahalihi, tidak pada tempatnya yang tepat. Kalau ada guru yang membimbing, kita bisa menguji pemahaman kita. Dari ini saya pahami demikian, Ustaz. Betul ataukah tidak? Maka ada bimbingan dalam sisi praktek. Ini kekurangan yang ada meskipun
dengan rekaman. Ya, tetap kurang ada sisi ini, ada kekurangan di sisi ini. Artinya dua hal ini satu hal yang berfaedah, namun harus dilengkapi dengan komunikasi dengan orang yang berilmu ketika mau menerapkan dan menyimpulkan. Ya, boleh jadi bertanya lewat bisa bertanya lewat langsung, bertanya lewat WA, bertanya lewat media yang lainnya. Semacam ini betul ataukah tidak, benar ataukah tidak, pas ataukah tidak. Nah, kalau dilengkapi dengan hal itu adanya komunikasi, maka rajin atau piknik dengan berbagai macam buku, berbagai macam rekaman kajian dari orang-orang yang berilmu, tentu satu hal yang berfaedah untuk memperluas cakrawala dan memperluas ilmu dan pengetahuan. Kembali ke buku di halaman 22. Fal mu'alim, maka gurulah yang akan membedakan kepada Anda berbagai macam istilah yang ada di buku. Ini maksudnya ini yang maksudnya begitu. Karena kata yang sama terkadang digunakan dengan makna yang muta'adidah beragam. Hasabal abwab, tergantung bab, alati taridu fiha, di mana lafaz tersebut terdapat padanya. Ya, misalnya kata-kata bina di nahwu ya beda dengan bina di pembahasan fikih keluarga. Ya, bina di nahwu ya artinya tidak berubah ya, harokat akhirnya. Ya, di sini dimanapun posisinya tetap. Ya, bina di bab pernikahan artinya suami istri kumpul. Ya, kumpul satu rumah, satu kamar. Nah itu sehingga ada Lailatul Bina, malam al-bina. Nah, dan ini beda lagi kalau kita baca bacaan umum, bina artinya bangunan. Maka kata yang sama itu dalam konteks yang berbeda, makna dan maksudnya berbeda. Nah, kalau ada yang membimbing maka belajar itu mudah karena berarti siap konsumsi. Ini karena sudah siap, tinggal gurunya jelaskan ini artinya begini, kalau ini artinya begitu. Udah instan, kalau ada gurunya itu instan. Kalau nggak ada gurunya ya nggak instan, kita harus pusing-pusing dulu, ini apa ya? Saya tahunya bina itu bangunan. Tapi kok nggak cocok ya di sini ya? Ini kok malam bangunan, suami istri malamnya malam bangunan. Nah, ini bangun apa? Kan nggak ada bata, nggak ada semen, kok tiba-tiba bangunan? Nah, gitu. Nah, kalau tidak ada pembimbing, maka kita harus kerja keras, harus pakai bingung, harus pakai proses mencari. Tidak bisa instan. Tapi kalau ada gurunya instan, enak sekali. Sudah selesai, tinggal telan. Dan maka diperlukan dua kalau tanpa guru pembimbing untuk membaca satu buku saja. Ada dua. Pertama, kita harus punya yaqdhah, kesadaran, perhatian. Kata orang Jawa, ngeh. Jangan nekat saja dipahami bangunan gitu aja. Ketemu kata-kata bina, meskipun itu bab suami istri ya sudahlah diartikan bangunan. Terus nanti malah ya diterjemahkan aja, dimaknai aja membangun rumah tangga. Bahasa Indonesia kan ada membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu beda dengan malam bina. Kan membangun rumah tangga itu proses ya, supaya jadi rumah tangganya bagus, macam-macam membangun rumah tangga. Itu ada banyak sisi kan, nafkahnya, pergaulan suami istri dan sebagainya, membangun rumah tangga. Nah kalau orang tidak ngeh, ini ganjel. Ini ganjel kalau nggak pakai, orang nggak punya yaqdhah, nggak punya kesadaran, nanti nekat saja.
Padahal kalau nekat salah. Maka kalau orang baca buku sendiri tanpa pembimbing, tanpa ada pembimbing ya diperlukan pertama yaqdha. Harus ngah. Ini kok aneh ya? Nah, harus ada kesadaran ini ganjel. Sehingga harus saya renungkan lebih dalam, saya kaji lebih lanjut, atau saya konsultasikan, atau saya tanyakan. Kemudian yang kedua ya pakai berpusing-pusing ria. Setelah yaqdha, ini kok ada yang ganjel, ada pesan yang sepertinya tidak nyambung dengan konteksnya. Nah, nanti kemudian harus bercapek-capek ria, baca buku-buku yang lain yang terkait. Nah, dua hal ini itu tidak perlu kalau ada guru yang membimbing. Nah, guru kemudian ngajar kita untuk di kalimat ini. Perhatikan garis bawahi kata-kata ini. Ini maksudnya demikian. Kemudian memberikan kepada kita secara instan apa yang semestinya dipahami. Kemudian wal mu'alimun nasih, kembali ke buku al mu'alim an-nasih, maka pengajar yang menginginkan yang terbaik untuk muridnya sehingga dia berkreativitas dalam memberikan dalam masalah penyampaian supaya muridnya faham. Al-fahim dan dia menguasai materi akan membedakan antara anda antara kesalahan mana yang salah mana yang benar, hak dan manakah yang dolal yang sesat. Wal mu'alim an-nasih dan pengajar yang nasih akan menghilangkan berbagai macam kerancuan wal iskalat dan kebingungan yang boleh jadi dimasukkan oleh setan dalam pikiran anda. Karena setan memasukkan berbagai macam kebingungan di hati manusia. Maka jika masyarakat mau roja'a konsultasi kepada ulama syariah untuk menghilangkan kerancuan-kerancuan tersebut, zalat, maka kerancuan tersebut hilang dengan izin Allah. Namun jika tiap orang itu i'tadda mengandalkan atau bira'yihi mengandalkan pendapatnya, fa'inau sayadhunnu anna hadhi syubaha minal ilmi, maka dia akan terus berprasangka bahasanya kerancuan, kebingungan pemikiran itu bagian dari ilmu, bahkan bagian dari tahqiq. Tahqiq itu hasil analisis yang bagus. Itu tahqiq. Dan yang namanya hasil analisis itu ya pakai kegiatan berpikir, namun berpikirnya ya menggunakan bahan. Kalau tidak ada bahan asal mikir, itu hasilnya ngawur, nggak tahqiq. Tahqiq di sini punya bahan-bahan, kemudian bahan ini ya tidak diterima, kemudian ditelan mentah-mentah. Berbagai bahan ini dianalisis. Ya, kemudian dibuat kesimpulan. Oh, dalam masalah ini ada perbedaan. Oh, dalam masalah ini ada rincian. Wala yakunu al-amru kadzalik, padahal tidak seperti itu. Kemudian kaidah tarambu yang keempat, menerapkan kaidah ilmu ini, ilmu ushul fikih, diterapkan pada teks syariat. Teks syariat itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran dan redaksi hadis. Karena kita membaca Al-Quran dan hadis, kita mendengarkan keduanya, maka jika kita berupaya menerapkan ilmu ini pada teks, maka bakia tetaplah ilmu tersebut nempel di benak kita dan kita bisa mengambil faedah darinya. Maka lihatlah misalnya surat Al-Fatihah. Jika Anda terapkan pada surat Al-Fatihah kaidah-kaidah usul fikih, Anda akan memahaminya dan Anda akan mengetahui banyak dari pesan-pesan yang terkandung dalam surat tersebut. Anda baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdu halaman 23, alhamdu mubtada ya, ma'rifat dengan alif lam, dan mubtada yang ma'rifat dengan alif lam itu yang hasir terbatas pada khobarnya. Wa min huna, maka dari sini maka yang dimaksudkan oleh ayat alhamdu yang sempurna. Layak tarihi yang tidak mengalami naqsun kekurangan, itu kekhasan bagi Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Ini adalah
gaya yang lain dari asalibil hasr, gaya yang mengandung gaya bahasa yang mengandung pesan hanya. Ka'annahu qala, seakan-akan orang yang baca Al-Fatihah itu mengatakan la'abudu ahadan siwallahi. Aku tidaklah menyembah ahadan siapapun siwallahi selain Allah. Wa hakadha fi baqiyati ayati hadhihi surati. Demikian juga di baqiyah yang lain, baqiyah artinya yang lain, ayat dari surat-surat ini. Dari surat ini, surat Al-Fatihah. Dan ayat-ayat yang lain dari surat Al-Fatihah. Betapa banyak kesesatan terjadi pada seseorang dan kekeliruan dalam beristihad itu nataja muncul karena tidak memperhatikan kaidah usul fikih dalam menyimpulkan hukum, fi fahmin nusus, dan dalam memahami teks. Kaidah yang kelima, kaidah atau rambu yang kelima dalam belajar, akhdhu mu'alafin minal mu'alafatil mutaqaddimah, adalah mengambil salah satu buku dari sejumlah karya yang telah lewat, kemudian tadarruj fiha, kemudian bertahap, berjenjang, apa bahasa lainnya, step by step. Fa inna tadarruja, karena bertahap dalam belajar ilmu ini akan memberikan faedah akan banyak memberikan faedah kepada seseorang. Waqad ulifat, dan telah ditulis kutubun muta'adidah, banyak buku dalam ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih. Dan kitab yang ada di hadapan kita, Risalah Latifah Jami'ah fi Usulil Fiqih Al-Muhimmah, yu'tabaru, teranggap atau dinilai bimathabatil labinah al-ula. Bimathabah seperti kedudukan, mathabah artinya kedudukan, terjemah yang enak tambah seperti kedudukan al-labinah al-ula, batu bata pertama dalam belajar ilmu usul fikih. Jadi kita ada peletakan batu pertama misalnya. Ini batu pertama orang untuk belajar ilmu usul fikih, kata Syekh Sa'ad Thatsri, belajar ini Risalah Latifah. Nah, tsumma ba'da hadzal kitab, kemudian setelah buku ini naik ke Waraqat karya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian setelah itu Qawaidul Usul wa Maqaidul Fusul karya Shafi Al-Hambali. Setelah itu Mukhtasar Raudhah karya Tufi, setelah itu Mukhtasar Ibnu Liham. Ya, maka kalau di sini kata Syekh Sa'ad, Risalah Latifah itu sebelum Waraqat. Wa min fadlillahi azza wa jalla, dan di antara karunia Allah azza wa jalla untuk kami, yaitu Syekh Sa'ad, Allah telah mudahkan bagi kami suruhan memiliki sejumlah syarah untuk buku-buku di atas. Ya, Syekh Sa'ad punya syarah untuk Risalah Latifah, beliau punya syarah untuk Al-Waraqat. Nah, kalau pakai syarahnya Syekh Sa'ad, ya betul. Risalah Latifah itu sebelum Waraqat, syarahnya Syekh Sa'ad. Tapi kalau syarahnya Waraqat itu ya semisal syarah Mahalli, syarah awal-awal dari Al-Waraqat, ya maka kurang lebih 11-12 antara Risalah Latifah syarah Syekh Sa'ad dengan Waraqat syarah misalnya Al-Mahalli. Wa asbah, dan jadilah minas suruh syarah Syekh Sa'ad itu termasuk syarah yang tercetak dan mutadawalah beredar, dan Allah Jalla wa Ala telah bermanfaat dengannya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yasilul insanu, maka seorang itu sampai pada marhalati tahqiq,
fase tahqiq, punya kemampuan analisis fi hadil qawaid, dalam kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Nah, kita lihat coba ya, terjemah tahqiq itu pas enggak kalau kita terjemahkan analisis. Nah, ini bisa kita simpulkan tepat berdasarkan kalimat setelahnya. Ya'rif al-haqqa minal khata'i fiha. Bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam kaidah-kaidah usul fikih. Apa itu? Bisa mengetahui mana yang tepat, mana yang salah, ya kemampuan analisis. Ya, dan analisisnya ya mengkerucut menghasilkan simpulan. Ya, jadi tahqiq itu kalau kita baca Quran, ya, tahqiq itu kalau baca Quran Arab ya, tahqiq itu atau kemudian nonton televisi Arab, tahqiq itu investigasi. Nah, ada acara tahqiq, itu investigasi, ada peristiwa apa, kebakaran di mana, kemudian nanti investigasi sebab kebakaran itu ini dan sebagainya, gitu. Itu tahqiq. Kemudian tahqiq kalau dalam belajar ilmu fikih, belajar fikih, tahqiq itu punya pengertian yang lain. Tahqiq kalau di bidang ilmu fikih artinya mengetahui hukum plus dalilnya. Kenapa hukumnya demikian? Apa alasannya? Nah, itu namanya marhalatut tahqiq di dirasati al-fiqhi, dalam kajian fikih. Tapi kalau kemudian di bahasa apa ya, mungkin bahasa usul fikih atau bahasa yang lebih general, tapi ya, ada atau makna tahqiq yang lain, tadi maknanya di Quran, kemudian maknanya di belajar ilmu fikih. Ada lagi tahqiq di bahasa penerbitan buku dan penciptaan buku. Itu tahqiq kalau di bahasa ini muhaqqiqnya siapa? Ini buku ini berkaitan dengan buku turos, buku lama. Kemudian ada muhaqqiqnya fulan. Ya, kalau tahqiq di bidang penulisan buku, penerbitan buku, itu singkatan dari tahqiqul makhtutat. Penelitian terjemah kasarnya penelitian manuskrip, penelitian manuskrip itu biasa kemudian tahqiqul makhtutat disingkat tahqiq, sehingga tahqiq itu artinya kalau di bahasa Indonesia kajian filologi. Tujuan dari tahqiq itu mencari mana yang paling asli, paling otentik dari yang merupakan perkataan dan tulisan seorang penulis. Maka manuskripnya ada 5 manuskrip. Ada yang ditulis di zaman ini, zaman penulis, kemudian ada tulisan si penulis itu sendiri. Mana yang paling asli dari ini, paling tepat. Maka kegiatan ini disebut tahqiq. Dan kalau di tahqiq dalam istilah yang tadi kita baca, tahqiq itu kemampuan analisis. Dan secara umum tidak semua ulama itu ahlu tahqiq. Sehingga ahlu tahqiq kadang saya terjemahkan dengan ulama yang keilmuannya di atas rata-rata.
Dan ada ya tetap sudah tergolong ulama namun bukan ahlu tahqiq. Dia cuma hafalannya kuat, ini ada di sini, jawabannya ada di sini, ya sudah di situ saja. Kalau ahlu tahqiq dia disyaratkan ya wawasannya luas. Kalau cuma sekedar jadi ulama, dia boleh jadi misalnya faham betul, menguasai betul satu buku fikih. Satu buku itu dari depan sampai belakang bolak-balik dia kuasai, dia bisa jadi ulama fikih. Dengan menguasai betul satu ini. Namun dia tidak bisa jadi ulama ahlu tahqiq di bidang fikih. Ya, ahlu tahqiq harus diawali dengan bahan yang banyak. Setelah itu kemudian ada kemampuan analisis, ya, sehingga bisa mengetahui mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Nah, dia punya pisau analisis juga. Punya pisau analisis, punya bahan, dan kemudian kemampuan intelektual untuk meramu itu semua. Nah, jadilah ulama ahlu tahqiq. Ya, tentu di antara ulama ahlu tahqiq, di antaranya adalah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah, maka kalau orang punya marhalah tahqiq tadi, ya'riful haq minal khata' fiha, punya kemampuan mengetahui mana yang benar dan keliru. Wa mimma ulifa, dan di antara buku yang ditulis lil usul yang mengantarkan supaya bisa sampai ila hadil rutbati pada level ini, yaitu level tahqiq dalam ilmu usul fikih, adalah kitab Raudhatun Nadhir karya Ibnu Qudamah dan Qawaidul Adillah karya As-Sam'ani. Dan Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala di antara ulama yang Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat dengan karya-karya beliau dan dengan murid-murid beliau. Di antara karya beliau di bidang tafsir, Taisir Karimir Rahman, fi tafsir fi kalamil manan. Ini di bidang tafsir Al-Quran. Demikian juga ada kitab beliau Qawaidul Hisan fi tafsir Al-Quran. Beliau sebutkan kaidah-kaidah yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk memahami Quran dan Sunnah. Di antara karya beliau dalam bidang fikih, Manhajus Salikin wa Tauhidul Fiqhi fid Din. Satu buku yang ringkas dalam ilmu fikih, dan Allah dan Allah Jalla wa Ala telah memudahkan untuk saya saat syarah hadil mu'allafat, mensarah buku-buku ini. Ya, penulis rahimallahu taala wafat pada tahun 1376 Hijriah, dan di antara muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Demikian juga Syekh Abdullah Al-Basam, penulis Tawdih Al-Ahkam, Sarah Bulul Maram, penulis Taisir Alam, Sarah Umdatul Ahkam. Kemudian kita masuk muqaddimah, tadi muqaddimah pensarah, kemudian sekarang kita muqaddimah penulis matan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna. Segala puji milik Allah, kami memujinya karena nama-nama indah yang dia miliki. Penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim artinya aku minta tolong dan aku belajar dengan menyebut nama Allah. Dan mu'alif memulai hadhi risalata, buku ini dengan basmalah. Dan dengan wabihamdillahi ta'ala, dan memuji Allah ta'ala, iktidaan bil kitabil azim, karena meneladani Al-Quranul Karim, Al-Kitab Al-Azim, sebagaimana di awal-awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang dimaksud dengan alhamdu adalah sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla dan mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna, yaitu sifat yang layak tarihi, tidak mengalami naqsun, kekurangan fiha dalam sifat tersebut. Yang dimaksud dengan alhamdu di sini adalah alhamdul kamil, pujian yang sempurna. Maka tidaklah dipuji dengan pujian yang sempurna tanpa ada cacat atau kekurangan padanya kecuali Rabbul Izzati wal Jalal, pemilik kemuliaan dan keagungan. Nahmadu ala ma lahu minal asma'il husna. Kami memuji Allah karena nama-nama terindah yang Allah miliki. Maka Allah Subhanahu memiliki nama-nama yang terindah. Fanahnu nuthbitu, kami menetapkan. Ini terjemah letak-letaknya, terjemah luasnya dan bebasnya, kami mengimani bahasanya Allah memiliki nama. Wa ana hadil asma'a, dan bahasanya nama-nama ini adalah nama-nama yang terindah.
Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Ya, Allah memiliki nama-nama terindah, maka hendaklah kalian berdoa meminta kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut. Waqad warada fil hadis, dan terdapat dalam hadis Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya dakhalal jannata, niscaya dia masuk surga. Kembali ke matan. Wa ala di halaman 26, wa ala ahkamil qadariyatil amati likulli mukawwanin mawjudin. Dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala karena hukum-hukum qadari. Hukum-hukum qadari sama dengan takdir yang bersifat umum, yaitu berlaku likulli mukawwanin untuk semua makhluk mawjudin yang ada. Dan kami memuji Allah wa ahkami syar'iyati karena hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan asyamilati likulli masyru'in yang mencakup semua hal yang dituntunkan. Dan hukum wa ahkamil jazai dan hukum balasan berupa pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan hukuman lil mujrimin bagi orang-orang yang berbuat jahat. Ya, penjelasannya. Dan Allah memiliki sifat-sifat sempurna al-ulya. Oh, kok enggak ada ya? Ini qauluhu wa sifatil kamilatil ulya, enggak ada kan di matanya? Hah? Oh iya. Harusnya ya itu kurang itu di matanya. Ma lahu minal asma'il husna wa sifatil kamilatil ulya. Wa ala ahkamihi, baru tambahan wa ala ahkamihil qadariyatil ammati likulli mukawwanin mawjudin. Kurang itu matanya. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna al-ulya yang luhur, yakni artinya annana kita nuthbitu menetapkan, ya, terjemah luasnya mengimani lillahi subhanahu wa ta'ala as-sifat. Ya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Kama warada dzalika, sebagaimana hal tersebut terdapat fi nususi syar'iyyah. Di teks-teks syariat alati wasafat yang mensifati ya, Rabbal Izzati wal Jalal. Menyifati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita imani sifat Allah dengan menghindari 3 hal min ghair tahrifin, tanpa melakukan penyelewengan penafsiran, wala takyifin, dan tanpa membahas bagaimanakah bentuk real sifat Allah, wala tamsilin, tanpa berkeyakinan dan beranggapan sifat Allah serupa dengan sifat makhluk, wala ta'tilin, tanpa mengingkari sifat tersebut. Dan kita memuji Allah, sebab yang ketiga tadi, kita memuji Allah dengan sejumlah alasan. Yang pertama karena dia nama-nama yang indah, kemudian yang kedua sifat-sifatnya yang sempurna dan luhur. Kemudian yang ketiga, kita memuji Allah karena hukum qadari, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada semua makhluk. Yakni artinya kita memuji Allah Jalla wa Ala aidan juga karena hukum-hukum qadar, karena takdir Allah. Fa innahu subhanahu, maka Allah subhanahu huwal mutasarrifu, dialah zat yang mengatur fil kauni jagat raya. Dia membuat kaya siapa saja yang dia kehendaki, membuat miskin siapa saja yang dia kehendaki. Yarfa'u may yasha', dia tinggikan siapa yang dia kehendaki, dia muliakan siapa yang dia kehendaki, dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Yakhtabirul ibadah, dia menguji para hamba dengan berbagai macam bala dan musibah. Wa yatasarrafu, dan mengatur fi hadzal kauni jagat raya ini, mengatur mataharinya, rembulannya, kawakib bintang-bintangnya, langit dan buminya. Demikian juga yatasarraf, mengatur fil kainatil hayyah. Kainatil hayyah, makhluk hidup. Ini satu paket itu, kainatil hayyah, makhluk hidup. Makhluk hidup baik manusia ataupun jin, bahimatul an'am, binatang
Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu 3 jenis hewan. Ini, onta, sapi, dan kambing. Termasuk kambing biri-biri, termasuk sapi kerbau. Wa hayawanatil bari wal bahar, ya, hewan darat yang selain bahimatul an'am tentunya, wal bahar, dan hewan laut. Termasuk laut, sungai. Bisa diterjemahkan dengan terjemah bebas, hewan air. Faidan, maka jika demikian kita memuji Allah yang pertama karena nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua kita memuji Allah tsaniyan, yang kedua karena takdirnya. Wa ma yatasarrafu bihi fil kauni. Yang dengan takdir tersebut, bihi dengan takdir, hanya kembali ke takdir, yatasarrafu Allah mengatur fil kauni jagat raya. Kemudian yang ketiga berarti kita memuji Allah karena hukum-hukum syar'i yang meliputi semua hal. Wa kadzalika, maka demikian juga kita memuji Allah Jalla wa Ala karena syariat dan agamanya. Di mana Allah menurunkan Alkitab Al-Qur'an tibyanan linnasi, menjelaskan, memberi penjelasan untuk manusia. Dan sesuatu itu tidak bisa menjelaskan kalau dia sendiri tidak jelas. Maka Al-Quran itu jelas, sehingga dia bisa menjelaskan kepada manusia yang membacanya dan merenungkannya. Kalau dia jelas, ya maka ya gamblang maknanya, bukan teka-teki. Kalau kalimatnya adalah kalimat yang muatannya teka-teki, ya, itu tidak menjelaskan namun menyesatkan. Karena orang salah tangkap. Oh, ini apa maksudnya ya? Si A lah, ya, ternyata B maksudnya. Maka Al-Quran itu tibyanan linnas, menjelaskan, memberikan penjelasan kepada manusia. Dan di antara bukti kalau Al-Quran itu jelas sehingga bisa menjelaskan adalah adanya perintah untuk merenungkan Al-Quran. Merenungkan Al-Quran berarti Al-Quran bisa direnungkan, bisa direnungi. Kalau dia teka-teki ya nggak bisa direnungi, bisanya nebak-nebak. Wa ja'ala, dan Allah jadikan syariat ini syamilah, lengkap. Fama min syai'in, tidak ada satupun illa kecuali dalam syariat Allah terdapat hukumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nazzalnya di sini pakai wazan fa'ala yufa'ilu, dan di sini dalam konteks ini maknanya adalah litakthir. Untuk mengisyaratkan bahasanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan berangsur-angsur. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Dan tibyannya Al-Quran itu 2 macam. Penjelasan, memberikan penjelasan secara global, dan yang kedua memberikan penjelasan secara rinci. Memberikan penjelasan secara global bentuknya dengan memberikan kaidah. Contoh kaidahnya, kaidah wajib taat Rasul. Ini nanti ini penjelasan global, muatannya banyak sekali. Kemudian ada penjelasan rinci, Al-Quran merinci secara detail, misalnya bagi waris, sejumlah ketentuan untuk ketentuan pelaksanaan ibadah haji, itu ada penjelasan detailnya di Al-Quran. Hukum perceraian itu dijelaskan cukup detail di Al-Quran. Kemudian kalau mau pakai nomor dari saya Sa'di tadi, nama dan sifat jadi 1, kemudian hukum syar'i nomor 2, atau hukum qadari nomor 2, kemudian hukum syar'i nomor 3, kemudian ada hukum yang ketiga, yaitu hukum al-jaza, hukum balasan di akhirat berupa pahala bagi orang yang berbuat baik. Yakni artinya kita bersyukur dan memuji Allah karena ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik dan hukuman yang Allah berikan pada orang-orang yang berbuat jahat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik itu berada dalam kenikmatan, wa innal fujar, dan orang yang jahat itu lafi jahim, ya, dalam siksaan.
Laqad qadara Allah azza wa jalla li ibadil mu'minin, dan Allah telah mentakdirkan, Allah telah menetapkan bagi hamba-hamba yang beriman an-nasr, kemenangan, wa ta'yidah, dan dukungan. Walaysa makna nasri, dan makna menang itu bukanlah al-ghalabah, ya, menang secara fisik. Termasuk menang baqaul mu'min, eksisnya seorang, ya, mukmin, wastimraruhu ala aqidatihi, terus menerusnya dia dengan akidahnya. Fa inna hadza intisarun, itu sendiri sudah intisarun, kemenangan. Dalam keadaan lingkungan kiri dan kanan, media-media yang ada itu mengerong iman. Di televisi dapat orang-orang iman, di internet banyak orang-orangan iman, di ini banyak, ya, lingkungan keluarganya dijumpai orang-orangan iman, lingkungan tetangganya dijumpai orang-orangan iman. Kok seorang itu bisa bertahan? Maka dia adalah orang yang menang. Li'anal a'da, karena para musuh menginginkan supaya kita sesat jalan. Fa idza fasada muraduhum, maka jika rusak keinginan dan tidaklah terwujud maksud mereka, maka jika rusak keinginan mereka, lam yatahaqqaq, tidak terwujud maksud mereka, halaman 28, fa innana nakunu bidzalika, maka dengan hal itu kita telah intasarna alaihim, kita sudah menang menghadapi musuh. Oleh karena itu kita jumpai sebagian nabi tidaklah beriman bersama nabi kecuali satu atau dua. Wa ma'adzalika, meskipun demikian. Ma'a itu seringkali artinya terjemahnya adalah meskipun. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, yaitu apa? Ya, ada nabi yang cuma pengikutnya cuma satu ataukah dua. Faqad intasara ala qaumihi, dia menang menghadapi kaumnya. Bi baqaihi ala dinihi, dengan dia tetap eksis dengan agamanya. Kembali ke matan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil asma'i was sifati wal ibadati wal ahkami. Saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya dalam nama dan sifatnya. Wal ibadati wal ahkami, dalam haknya untuk disembah, wal ahkami, dan dalam hukum yang dia tetapkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana al-hikama wal ahkama. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang menjelaskan berbagai macam hikmah dan menjelaskan berbagai hukum. Penjelasannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, yakni artinya annana nukiru, kami mengakui bahasanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, wahdahu, semata dia. Walidzalika, oleh karena itu kami tidaklah tujukan ibadah-ibadah kami li ahadin, kepada siapapun siwahu, selain dia. Maka solat kita untuk Allah semata, nazar kita untuk Allah semata. Kita tidak bersujud untuk patung berhala, tidak pula untuk kubur. Wala nada'u ahadan ghairallahi, dan kami tidaklah berdoa kepada seseorang selain Allah, karena doa itu ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, ya, berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, mintalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka Allah Ta'ala berfirman di awal ayat, berdoalah kepadaku. Di akhir ayat, sombong untuk beribadah kepadaku. Maka ini menunjukkan fasamma du'a ibadatan. Allah menamai doa itu dengan nama ibadah. Tiada sekutu baginya fil asma'i was sifati, dalam nama dan sifat. Fa innahu la yujadu tamathulun, karena sebenarnya tidaklah dijumpai kesamaan antara Allah dengan siapapun. Dan tidak ada satupun makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam sifatnya. Maka sifat Allah Jalla wa Ala yastaqillu biha wahdahu. Allah independen
biha dengan sifat-sifat tersebut, wahdahu tanpa yang lainnya. Maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama dan sifat, kemudian dalam ibadah dan hukum. Yakni artinya ibadah itu hak khalis murni milik Allah. Demikian juga tasyri'ul ahkam, menetapkan hukum itu adalah hak otoritas domain gitu ya, bahasa terjemahnya adalah milik Allah. Domainnya Allah, otoritasnya Allah, kewenangan Allah. Tidak ada hak bagi siapapun untuk menetapkan syai'an minal ahkam, satupun hukum. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada yang bersekutu fi hukmi dalam hukum Allah ahadan siapapun. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yakni artinya nukiru. Kami mengakui untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalati kerasulan. Dan menjadi hamba Allah. Wa yatadammanu hada, maka hal ini yatadamman mengandung unsur. Yang pertama, kita mentaati Nabi dalam perintahnya. Yang kedua, kita percaya dengan Nabi dalam beritanya. Yang ketiga, kita tidak menyembah Allah kecuali bima ja'a bihi hadan nabiyul karim. Kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang sang Nabi itu bayanal hikmah, menjelaskan hikmah, yaitu ay al-ma'ani, pesan-pesan yang karenanya Allah wada'at tasyri'a, menetapkan aturan. Wal ahkama ay ahkam syar'i wad din, yaitu hukum-hukum syariat dan hukum-hukum agama. Halaman 30, wa waddahal halala wal harama. Allah menjelaskan halal dan haram, wa asla al-usula, meletakkan kaidah, wa fassalaha, kemudian merincinya atau menjelaskannya. Hatta istatamma hadad dinu, sehingga sempurnalah agama ini, wastaqama, dan tegaklah agama ini. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, khususan ulama al-a'lama. Ya Allah, berilah sanjunganmu dan keselamatanmu untuk Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, terutama para ulama al-a'lam, yang mereka adalah a'lam jamak dari alam, yang mereka itu adalah petunjuk. Nah, a'lam jamak dari alam, alam di sini maknanya rambu, yang memberikan petunjuk. Demikianlah fungsi para ulama dan tugas para ulama, memberikan petunjuk kepada umat. Penjelasan di halaman 30. Waddoha artinya bayana, menjelaskan halal dan haram. Asla usula, yakni artinya Nabi sampaikan kepada kita kaidah-kaidah syariat. Alati yurja, yang menjadi rujukan dan referen fi fahmi adillatiha, dalam memahami dalil-dalil syariat. Wabidzalika, dengan itu yakunud dinu, maka agama ini qad istatamma, sempurna, wastaqama, dan tegak. Dan kita tidaklah memerlukan ma'ahu, karena sudah memiliki agama ini, tidak memerlukan agama-agama yang lain dan isma-isma yang lain. Allah Ta'ala berfirman, hari ini putus asalah orang-orang kafir terhadap agama kalian. Janganlah takut pada mereka, namun takutlah padaku. Karena pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kulengkapkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Maka penulis atau musannif khotama menutup mukadimahnya dengan salawat untuk Nabi. Yang dimaksud dengan salawat adalah sanjungan untuk sang Nabi. Dan bersalat untuk Nabi termasuk amal yang mulia. Waqad amarallahu ta'ala biha, dan amal yang Allah perintahkan. Yaitu dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab, Allah dan para malaikat bersalawat untuk sang Nabi.
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kalian untuk sang Nabi, wasallimu taslima. Dan doakanlah keselamatan untuk sang Nabi. Halaman 31. Dan Nabi SAW telah menjelaskan pahala solawat. Dengan Nabi katakan, siapa yang bersalawat untukku satu solawat, maka sallallahu alaihi biha asra, maka Allah bersalawat untuknya dan menyanjungnya sebanyak 10 kali. Diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim. Dan untuk keluarganya, yakni wa nusalli, dan kita juga bersalawat kadzalika seperti itu untuk keluarga Nabi. Catatan kaki 2, ukhtulifa diperselisihkan. Apa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Ala arba'ati aqwalin, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu semua orang yang haram untuk menerima zakat. Pendapatnya adalah nas perkataan Imam Syafi'i, Ahmad dan mayoritas para ulama, dan inilah ikhtiar pendapat yang dipilih oleh mayoritas jumhur ashab para pengikut Imam Ahmad dan Syafi'i, yaitu Bani Hashim. Pendapat yang kedua, yang dimaksud keluarga Nabi khusus anak keturunan Nabi ditambah istri, khasah saja. Ibn Abdul Bar menceritakan adanya pendapat ini di kitabnya At-Tamhid, sarah beliau untuk Muwatta Imam Malik. Pendapat yang ketiga, mereka adalah para pengikut Nabi sampai hari kiamat. Pendapat ini diceritakan, adanya pendapat ini diceritakan oleh Ibn Abdul Bar. Pendapat siapa? Nggak ditegaskan, cuma ba'di ahlil ilmi. Pendapat yang keempat, mereka adalah khusus umat Nabi yang bertakwa. Adanya pendapat ini diceritakan oleh Al-Qadhi Husain. Qadhi Husain itu ulama Syafi'iyah. Warahib, dan Ar-Rahib, mungkin Ar-Rahib Al-Asbahani, wa jama'atun, dan sejumlah ulama. Kembali ke atas, wa ashabi, dan para sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dan saat melihat dalam keadaan beriman dengan Nabi, lantas meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dan para pengikut Nabi, mereka lah orang yang berjalan di atas jalan Nabi, terutama para ulamaul a'lam. Penulis mengkhususkan para ulama karena mereka itulah orang-orang yang mengenalkan kepada manusia hukum-hukum Allah. Dengan sebab mereka, Allah memberikan petunjuk para hamba untuk mengamalkan dan mempraktekkan bihadi syariat ini. Terdapat banyak nas tentang keutamaan mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para sahabat. Di antaranya adalah firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang terdahulu dan pertama kali dalam iman, yaitu muhajir dan ansar, ditambah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka Allah menyanjung para pengikut salaf, yaitu pengikut muhajir dan ansar, disanjung dengan Allah ridha dengan mereka. Kembali ke matan, amma ba'du fahadhi risalatun latifatun, ini adalah buku yang tipis fi usulil fiqhi, dalam bidang ilmu usul fikih, sahlatul alfadhi, mudah lafadznya, mudah dicerna, wadihatul ma'ani, gamblang pesannya, mu'inatun, membantu untuk belajar hukum, likuli muta'amilil ma'ani, bagi setiap orang yang mau merenungkan pesan dan makna. Kami mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengannya bagi yang mengumpulkan, demikian juga yang membacanya, demikian juga yang mendengarnya, demikian juga yang mendengar rekamannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Penjelasannya, bayan al-mu'allifu, penulis Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala menjelaskan metode beliau dalam buku ini, yaitu Risalah Latifah, buku yang tipis. Yang dimaksud dengan latifah adalah khafifah, tipis. Laisat bitawilat, tidak panjang. Sahlatul alfat artinya mafhum, annaha mafhumatul alfat, redaksinya bisa dipahami. Membantu seorang untuk belajar hukum, yakni tumkinuhu, memungkinkan baginya untuk memahami teks. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan manfaat dengan risalah latifah ini kepada
yang mengumpulkannya, yaitu yang menulisnya, wa qari'aha, dan yang membacanya, demikian juga yang mendengarnya dan yang mendengar rekamannya. Amin. Ya, berkenaan dengan tadi mukadimah, ada mungkin catatan tambahan, faedah tambahan dari sarahnya Syekh Sulaiman. Ya, tentang pembahasan wa atba'ihi dan pengikut Nabi. Beliau katakan, ya, kalau yang nyimak sarahnya Syekh Sulaiman ada di halaman 7. Sahabat itu disanjung biitlakin tanpa syarat. Min ghairi qaidi ihsanin, tanpa ada persyaratan bi ihsan. Mengikuti Nabi dengan ihsan misalnya. Muhajir dan Ansar yang mengikuti Nabi dengan baik. Enggak ada seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada kriteria sahabat yang mendapatkan ridha Allah adalah muhajir dan ansar yang mengikuti Nabi dengan baik? Jawabannya di sarannya Syekh Sulaiman, li'annahum ahlu ihsanin, karena mereka itu sudah otomatis pasti mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik. Nah, lain halnya dengan para pengikut muhajir dan ansar. Ya, dan sedangkan orang yang mengikuti para sahabat, la yuthni alaihim mutlaqa, tidak disanjung secara mutlak. Ya. Namun disanjung manakala al-ittiba' bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan baik. Yang mengikuti para sahabat dengan baik itulah yang disebut dengan mengikuti manhajus salafus saleh. Kemudian khususan ulama a'lam, di sini kata Syekh Sulaiman, dalam kalimat ini terdapat motivasi untuk Anda wahai penuntut ilmu. Hendaknya Anda bersabar belajar ilmu sehingga Anda jadi bagian dari ulama yang mendapatkan kekhususan didoakan oleh beliau ya, di antara sejumlah pengikut Muhammad SAW yang demikian banyak. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore ini, pas ya, mukadimah juga. Mukadimah bagian yang kedua. Kita belum masuk ke isi. Ada pertanyaan? Hah? Bismillah, ada pertanyaan dari Mas Ade Mahendra. Bismillah Ustadz, apakah di setiap mazhab mempunyai kaedah usul fikihnya masing-masing sendiri-sendiri? Ya, kalau yang kemudian betul-betul independen, di setiap mazhab punya usul fikih sendiri, tidak ada nampaknya wallahu a'lam tidak demikian keadaannya. Ya, semisal ya bisa kita katakan di mazhab Hambali itu tidak punya buku usul fikih sekelas Waraqat. Waraqat itu Syafi'i. Nah, Hambali tidak punya buku usul fikih yang sekelas Waraqat. Ya, ulama Hambali ya pakai Waraqat untuk pelajaran usul fikih. Jadi kalau independen punya jalur sendiri seperti fikih, kalau fikih masing-masing mazhab punya jalur sendiri. Ini loh kalau belajar fikih mazhab Syafi'i ini bukunya sampai puncak. Ini mazhab Hambali ini. Maliki ini. Hanafi ini. Nah, kalau usul fikih enggak. Jadi realita ulama terdahulu mereka pakai irisan. Nah, ada irisan. Meskipun nanti masing-masing madhab ada kekhasan, namun
mereka ndak apa ya, ndak betul-betul independen gitu. Seperti misalnya tadi di antara buku penting usul fikih kalau di mazhab Hambali ada Raudhatun Nadhir Ibnu Qudamah. Perlu diketahui Raudhatun Nadhir itu ringkasan dari Mustasfanya Al-Ghazali. Ya, Ghazali berarti Syafi'i. Ibnu Qudamah Hambali. Jadi buku level tinggi usul fikihnya Hambali, Raudhatun Nadhirnya Ibnu Qudamah itu mukhtasar dari Mustasfa. Buku usul fikih dari penulis madhabnya Syafi'i. Jadi maka kondisi usul fikih itu beda dengan kondisi fikih. Banyak irisan gitu. Dan mereka tidak menilai ulama-ulama dulunya tidak berpandangan kita harus independen. Hambali misalnya, kita harus punya independen, menyusun sendiri dan seterusnya, enggak. Ya, meskipun sekarang kemudian ada usaha misalnya menghambalikan waraqat gitu misalnya. Ya, supaya Hambali punya matan sekelas waraqat yang khas Hambali. Tapi itu belakangan. Ulama dulunya enggak menilai perlu demikian. Ada yang lain? Enggak. Ya demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.